Sungguh benar Bapa di surga, Allah kami hendak bersyukur kepadamu ya Bapa, oleh karena kemurahan hatimu, kebaikanmu Tuhan yang terus tercurah dalam kehidupan kami. Inilah sukacita kami ya Tuhan, damai sejahtera kami, sekalipun kami mengalami kelemahan secara fisik, tetapi dalam kehidupan manusia batiniah kami selalu bergairah untuk datang bernyanyi dan bersyukur, terlebih bersama-sama mendengarkan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih, Tuhanlah yang memberikan kesembuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kondisi kurang sehat pada saat ini. Dan kami percaya kemurahan hati Tuhan akan selalu menguatkan kami semua, supaya dengan tubuh yang sehat dan segar kami bisa datang kepada pengetahuan akan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin, puji Tuhan. Baiklah, saudara-saudaraku, terima kasih untuk kebersamaan kita semua, dan juga kami bersyukur menyapa juga saudara-saudara kami yang mengikuti dari live streaming Facebook, hambanya Bapak Evangelis Aliarnus Tumorang dari Medan. Tuhan memberkati juga saudara kami Ripo Alamat dari Manado. Tuhan memberkati atas kebersamaan kita. Terima kasih untuk semuanya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan kembali ya bersama-sama melihat kembali membuka Alkitab kita dari kitab Kemuliaan, kitab yang sangat terberkati ya, dari kitab Efesus. Saudaraku, kita masih ada di pasal 1 dan masih akan bersama-sama melihat berbagai penekanan yang berbeda-beda dari pemahaman terhadap posisi dan cara serta tujuan daripada Allah untuk menetapkan hidup kita yang baru di dalam Yesus Kristus sebelum dunia dijadikan adalah merupakan berkat kasih karunia yang terbesar dalam hidup kita. Amin. Inilah yang sedang kita sama-sama pahami Bapak Ibu Saudara. Karena inilah kehendak Tuhan yang sesungguhnya bagi kita. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah melihat beberapa penekanan bagian-bagian yang berbeda-beda dalam satu kesatuan untuk menegaskan tentang keunikan daripada ya pemilihan Allah, penempatan oleh Allah kepada kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus, di mana kita sekarang mengalami pencurahan daripada berkat Tuhan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, bukan pencurahan Roh Kudus, tapi pencurahan daripada berkat Tuhan, yaitu kasih karunia-Nya kepada kita semua melalui penebusan, ya, kebenaran yang ditebus oleh darah Kristus, lunas dibayar, yang menjadi kebenaran Allah yang kita peroleh atas dasar apa yang Tuhan lakukan melalui perjuangan daripada anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Itulah yang kita hargai Bapak Ibu Saudaraku, itulah yang kita hormati, dan di dalam kebenaran itulah kita bergerak. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu kita melihat kemuliaan kita adalah kemuliaan Kristus yang ada di dalam diri kita, yaitu ketika kita ya mendengar ya setiap
kebenaran yang dinyatakan oleh Allah melalui kebenaran firman-Nya, itulah saudara-saudaraku yang dapat memberikan kita pengertian yang benar tentang siapa diri kita dan bagaimana kita seharusnya serta ke arah mana Tuhan memimpin hidup kita. Amin. Nah, saudaraku, Alkitab mengatakan itu adalah kebenaran rahasia Allah yang sebelum dunia dijadikan telah diciptakan di dalam Yesus Kristus, dan kita dipilih untuk mengambil bagian di dalam rencana Tuhan yang mulia itu, yaitu di mana saudara-saudara dan saya oleh kasih Allah yang sempurna kita menerima perkenanan Tuhan. Amin. Oleh kasih Allah yang sempurna yang dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, saudara-saudara dan saya menjadi pengambil bagian di dalam kasih karunia Allah yang sempurna tersebut, dan kita menjadi anggota-anggota tubuh Kristus yang ditetapkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan menjadi serupa dengan gambaran anaknya yang sulung, gambaran anak Allah, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita yang mulia sebagai kepala tubuh, dan kita adalah anggota-anggotanya. Amin. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maksudnya adalah bahwa cara Tuhan memberkati manusia saat ini adalah sangat berbeda. Amin. Berbeda Bapak Ibu Saudara. Jadi perintah-perintah, instruksi Tuhan kepada manusia saat ini adalah berdasarkan rancangan Tuhan yang rahasia yang sebelum dunia dijadikan, sehingga kita semua harus datang kepada pengetahuan akan kebenaran untuk mengetahui secara detail, saudaraku, bagaimana Tuhan saat ini bekerja melalui kehidupan manusia baru kita. Nah, itu adalah hal yang sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Allah melalui umat pilihannya, bangsa pilihannya, yaitu bangsa Israel. Sehingga saudara-saudara, ya jangan kita menerima firman Allah yang dicampur adukan Bapak Ibu Saudaraku, ya, yang tidak memisahkan antara program Allah bagi bangsa Israel untuk pengharapan di bumi dan bagi program Allah yang ditetapkan untuk surga yang di atas. Saudara dan saya harus bisa benar-benar membedakannya dengan baik supaya kita tidak mengalami kegagalan dan kekacauan dalam menempuh kehidupan yang telah Tuhan tetapkan bagi kita di dalam kehidupan manusia baru yang diciptakannya menurut kekudusan dan kesempurnaan kasih Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itu disinilah kita menemukan damai sejahtera Allah. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu. Itu adalah kata-kata yang sangat mulia, firman Allah yang terus diulang-ulang oleh Rasul Paulus ketika menyampaikan firman-Nya kepada jemaat-jemaat kudusnya Tuhan. Ya, kasih karunia dan damai sejahtera itulah yang menjadi kekayaan kita, saudara-saudara, yang menjadi harta yang menjadi sumber daripada kekuatan kita setiap hari. Tanpa kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan, hidup kita tidak akan menghasilkan apa-apa yang benar di hadapan Allah. Amin. Oleh karena itu saudaraku, semakin banyak kita memahami tentang kasih karunia Allah yang sempurna ini, maka semakin banyak juga hidup kita akan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Amin. Sekali lagi, semakin banyak saudara dan saya mengerti makna daripada kasih karunia Allah yang sempurna, maka hidup saudara akan menjadi lebih efektif, ya, dipakai oleh Tuhan, ya, untuk meninggikan kemuliaannya, memuliakan Tuhan, memuliakan namanya.
Jadi saudara-saudaraku, ini adalah suatu cara Tuhan yang spesial, cara Tuhan yang unik, ya, yang tersendiri Bapak Ibu Saudara, yang tidak diusahakan oleh manusia, saudara-saudara, yang bukan didasarkan pada perjuangan manusia. Saudara dan saya penting sekali berpegang teguh, dan ya harus ada rasa penasaran bagi Bapak Ibu Saudara dan saya yang terus bertumbuh, ingin mengetahui tentang rahasia kebenaran Allah yang sebelum dunia dijadikan ini, yang menjadi sumber kasih karunia dan damai sejahtera kita. Amin. Nah, oleh karena saudaraku, ya kita sudah melihat beberapa hal di mana dikatakan di dalam Dia, ya di dalam Yesus, saudaraku, adalah kunci, ya masa depan daripada hidup kita yang cemerlang. Amin. Di dalam Yesus. Di luar Yesus, Bapak Ibu Saudaraku, di luar kebenarannya, tidak ada pengharapan yang memberikan sukacita atau damai sejahtera di masa yang akan datang. Sekalipun Bapak Ibu Saudara, sebagaimana kita lihat kemarin, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwa dia mendoakan mereka yang sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Ya saudaraku, ya sungguh-sungguh giat saja masih jauh dari kebenaran Allah. Amin, saudaraku. Ya kesungguhan saja tidak cukup di hadapan Allah sebagai sesuatu yang harus dihargai Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Kesungguhan manusia itu betapapun hebatnya, itu semuanya masih dalam level tingkat yang bercacat. Ya, saudaraku, yang dia berada di tingkat yang masih kekurangan. Terus Bapak Ibu Saudara, semakin manusia berjuang untuk memperoleh kebenaran Allah dengan usahanya sendiri, makin jauh dia dari kebenaran kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah, berkat yang berlimpah dari Tuhan Allah melalui Yesus Kristus saat ini, itu diterima hanya melalui iman dan diberikan secara cuma-cuma. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita baca di Roma pasal 10 ayatnya yang ke-17, ya saya baca di Roma pasal 10 ayatnya yang ke-17, inilah kunci berhasil, ya, bagi setiap orang yang ingin mengetahui betapa besarnya berkat Tuhan dalam kehidupan kita saat ini. Di Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran. Amin. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah pastikan diri saudara untuk selalu berada di dalam cara kunci yang membuat kita berhasil adalah dikatakan kesediaan kita. Amin. Ketersediaan hati kita untuk selalu mendengarkan firman kebenaran Kristus, karena kita memerlukan pertumbuhan iman yang kuat. Amin. Kita memerlukan kedewasaan iman, dan itu selalu melalui prosedur dikatakan karena bersedia mengambil keputusan untuk mendengar. Amin. Karena kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mendengar, membuka telinganya. Kitalah yang bisa mengatur diri kita sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara. Dan itu sangat luar biasa. Jadi bukan ditentukan oleh orang lain keputusan kita, ya Bapak Ibu Saudara, kita sendiri yang mengambil keputusan bagi diri kita sendiri, supaya kita bisa ya menerima segala kehendak Allah, sehingga dengan demikian saudara dan saya terus diperlengkapi oleh setiap kebenaran firman-Nya, dan kita akhirnya bisa menjadi kuat dan selalu tertolong di dalam hal bagaimana kita memikirkan kebaikan orang lain, berbagi
kepada orang lain. Adalah tugas kita untuk menyampaikan berita kasih karunia Allah, kebaikan Allah, bahwa di dalam kasih Yesus yang sempurna, saudara-saudara dan saya menerima segala berkat rohani di dalam sorga. Nah, karena itulah saudaraku, ya kalau ya kita melihat hubungan daripada ya karena iman timbul dari pendengaran. Amin. Saudaraku, begitu banyak orang saat ini ya yang mengambil alasan 1000 macam alasan untuk tidak mau mendengar. Ya, salah satu alasan yang paling berat bagi manusia di zaman sekarang ini untuk mendengarkan firman Tuhan adalah kesibukan. Benar ya, Bapak Ibu Saudara? Kesibukan, keperluan, ya segala kebutuhan yang mendesak, yang ingin diraih oleh manusia, ya segala aktivitas, itulah alasan yang paling ya berat bagi manusia dan yang menghalanginya untuk datang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya sudah diberikan oleh Tuhan satu kekuatan untuk lepas daripada jerat dunia. Itu jerat dunia, Bapak Ibu Saudara. Dan itu tidak mungkin bisa dibenarkan di hadapan Allah suatu saat nanti, ya, di penghakiman Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa itu menjadi alasan di hadapan Tuhan mengapa kita tidak mau mendengarkan kebenaran firman Allah, karena kita mempunyai 1000 macam kesibukan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, itu tidak akan bisa diterima oleh Allah sebagai pembenaran diri di hadapannya suatu saat di penghakiman yang akan datang. Yang benar adalah, saudara-saudaraku, bahwa kita harus memilih dan memutuskan bagi diri kita untuk selalu berada di hadapan Tuhan. Amin. Berada di hadirat Tuhan, menyadarinya adalah ketika kita selalu disentuh oleh ya firman kebenarannya yang merupakan sumber makanan rohani, sebagai makanan rohani dan minuman yang menyehatkan tubuh kita, menyuplai, amin, menyuplai sebagai persediaan yang akan terus menunjang kesehatan tubuh kita, ya, tubuh Kristus, di mana kita, saudara-saudaraku, terus diberikan ya nutrisi, kita memerlukan gizi rohani, amin, supaya menguatkan anggota-anggota tubuh kita, tubuh Kristus, untuk bisa berfungsi, ya, melakukan apa yang Tuhan kehendaki sebagaimana yang didasarkan pada iman. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah kita mengerti apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus di dalam Kolose pasal 3, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita membaca Kolose pasal 3, maka kita akan semakin memahami lebih dalam lagi maksud daripada tujuan Allah, ya, menerima kita sebelum dunia dijadikan. Kita dipilih menjadi peserta-peserta yang menerima berkat kasih karunia Allah yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Karena itulah saudaraku, kita memahami arti daripada, makna daripada ayat firman Tuhan di Kolose pasal 3 yang dikatakan di ayat 1, saudaraku. Karena itu, kalau kamu telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, amin, saudaraku. Jadi, ya, kebenaran kita adalah kebenaran karena kebangkitan Yesus Kristus. Kalau Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, maka saudara dan saya masih tetap di dalam ancaman kuasa dosa. Maka saudara dan saya akan tetap di bawah ancaman akan binasa, menerima hukuman maut, binasa untuk selama-lamanya. Tetapi karena faktanya, kenyataannya adalah bahwa Yesus Kristus Tuhan kita telah mengalami kemenangan terhadap maut atas kuasa dosa,
Maka, saudara-saudaraku, kita pun sudah mengalami kebangkitan bersama-sama dengan Kristus. Amin. Ini bukan kebangkitan tubuh, ya, karena kebangkitan tubuh itu nanti, ya, saudaraku, ketika Tuhan Yesus datang di awan-awan, kedatangannya yang rahasia, ketika kita menghadapi rapture, pengangkatan yang akan datang, sesuai dengan rencana Allah di dalam Kristus Yesus sebelum dunia dijadikan, maka disitulah kita mengalami kebangkitan tubuh. Tetapi, saudaraku, saat ini kita telah mengalami kebangkitan secara rohani, amin. Kita telah mengalami kebangkitan karena kita sudah diciptakan baru. Ya, kita menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus melalui kebenarannya. Maka kita pun, saudara-saudara, sudah mengalami kebangkitan bersama-sama dengan Yesus Kristus. Jadi fakta, ya, kenyataan yang bisa kita lihat tentang diri kita adalah melihat apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, bahwa kita dikatakan, karena itu kalau kamu telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, karena itu carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Yesus datang ke bumi ini di tengah-tengah bangsa Israel, ya, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada umatnya Israel adalah supaya mereka mencari perkara yang di bumi. Amin. Mencari perkara-perkara kerajaan Allah yang di bumi, sesuai dengan rancangan Allah bagi mereka sebagai bangsa pilihan. Mereka harus memandang, mereka harus melihat, mereka harus menghargai rencana-rencana Allah, perintah-perintah Allah untuk mewujudkan kerajaan sorga di bumi sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam doa yang biasa disebut doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu di bumi, ya, sama seperti di bumi sama seperti di sorga, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Seperti di sorga, jadilah kerajaanmu di bumi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah maka, ya, ketika orang-orang Israel memperhatikan dan ingin, ya, melayani Tuhan dan mereka ingin memuliakan Tuhan, mereka harus melihat rancangan Tuhan yang diperuntukkan bagi mereka untuk mewujudkan, melaksanakan kerajaan Allah yang di bumi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan tentu saja berbeda sekali dengan apa yang Tuhan rancangkan bagi kita sebagai tubuh Kristus, bahwa Paulus katakan di sini, pikirkanlah perkara yang di atas. Amin. Kenapa pikirkan yang perkara yang di atas? Di mana dikatakan Kristus ada di sana, duduk di sebelah kanan Allah. Itulah yang menjadi pusat daripada pengharapan kita. Apa yang Tuhan sediakan yang sempurna di dalam surga, dari situlah turun berkat kita, sementara kita melayani Dia saat ini di tengah-tengah dunia ini. Amin. Jadi yang menggerakkan motivasi kita, Bapak Ibu Saudara, yang mendorong kita untuk menjadi setia kepadanya, kepada Allah, dan yang mendorong kita mempunyai pengharapan yang penuh, yang terus memberikan kepada kita kekuatan untuk menjalani kehidupan kita, untuk hidup benar di hadapan Allah. Saudaraku, adalah semuanya adalah bersumber daripada pikiran yang ada pada Kristus saat ini, di mana Kristus menyediakan bagi kita segala kecukupan, yaitu kasih karunia-Nya tercurah dalam kehidupan kita sementara kita di sini melayani Dia. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, karena itulah dikatakan tadi, carilah perkara yang di atas. Bagaimana caranya mencari dan bagaimana untuk memperoleh perkara-perkara yang di atas, hal-hal yang Tuhan sediakan di dalam sorga. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tadi sudah dikatakan iman timbul dari pendengaran. Amin.
Ini akan selalu terhubung dengan sikap kita, di mana kita punya kerinduan yang terus bertumbuh untuk belajar tentang firman kebenaran Allah yang dibagi dengan tepat. Dan karena di dalam firman kebenaran itulah terjelma pikiran Kristus yang surgawi. Amin, saudaraku. Jadi tanpa kita memahami firman kasih karunia Allah yang dibagi dengan tepat, mustahil pikiran Kristus menguasai pikiran kita. Mustahil pikiran Kristus menguasai hati kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itulah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bayangan kita tentang masa depan kehidupan kita, bayangan kita tentang pemeliharaan Kristus kepada kita, tidak bisa lepas dari pengetahuan akan kebenaran. Supaya tidak terjadi seperti yang Paulus katakan di Roma pasal 10, ya, mereka yang lain sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Itu adalah suatu perbuatan-perbuatan yang sia-sia di hadapan Allah. Karena, saudaraku, sebagaimana Paulus katakan di dalam kitab Galatia pasal 2, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang saat ini bertahta di dalam sorga. Amin. Bukan di dalam kerajaan sorga. Karena kerajaan sorga itu ada di bumi. Tapi Yesus Kristus saat ini yang bertahta di dalam sorga, di mana dia duduk sebagai kepala tubuh yang memerintah kita saat ini, yang terhubung dengan kita melalui berkat kasih karunia-Nya yang melimpah, melalui kebenaran yang ditebusnya dengan sempurna oleh darah-Nya. Kita terhubung, terkoneksi dengan Yesus Kristus yang surgawi. Ada pelayanan Kristus yang surgawi saat ini yang harus kita kerjakan, yang dipersiapkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Allah mau supaya kita hidup di dalamnya, karena kita ini adalah ciptaan baru, diciptakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ayat 2 dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah merupakan pengenalan akan rahasia Allah, rahasia Kristus, rahasia di dalam kasih karunia yang sempurna bagi kehidupan saudara dan saya. Kita perlu belajar secara detail bagaimana caranya memikirkan perkara-perkara yang di atas sementara kita masih ada di bumi. Amin. Roh Kuduslah yang mengerjakan itu bagi kita masing-masing. Amin. Saudaraku, Roh Kuduslah yang menghubungkan kehendak Yesus Kristus yang ada di surga dengan kehidupan kita terkoneksi. Amin. Terhubung Bapak Ibu Saudaraku. Ya, dengan segala kebenarannya kita dapat memahami bagaimana Allah membawa kehidupan kita kepada seluruh kehendak dan kemuliaannya. Amin. Yang menjadi sumber damai sejahtera dan kasih karunia yang melimpah di dalam kehidupan kita. Ini adalah suatu keyakinan yang sangat berbeda dan jauh dari bayangan manusia, Bapak Ibu Saudara. Jauh dari imajinasi manusia. Ini hanya bisa ditemukan di dalam firman kebenarannya, dan hanya Roh Kudus yang membukakan rahasia ini kepada setiap orang yang bersedia mau mendengar, ya, karena iman timbul dari pendengaran. Ketaatan itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amin. Karena firman Kristus itulah yang mengubah perilaku hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan. Kita sendiri tidak bisa mengubah perilaku kita. Kita tidak bisa mengubah diri kita, pikiran hati kita, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi hanya Roh Kudus, firman Allah, kebenarannya, kasih karunia-Nya, Yesus Kristus Allah Bapa, hanya itulah yang bisa mengubah hidup kita supaya selaras dengan rancangan Tuhan di dalam kehidupan, di dalam
kerangka berpikir, di dalam segala gerak-gerik daripada kehidupan manusia baru itu, hanya Roh Kudus yang bisa menolong kita untuk bisa hidup selaras, berpikir sebagaimana Allah berpikir sebagai kepala, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya, pengikut-pengikut Kristus yang sorgawi. Amin. Nah, karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebab itu dikatakan pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maka di sini ada satu sistem pemikiran yang berasal dari atas, dari sorga, yang ditempatkan di dalam diri saudara dan saya oleh meterai Roh Kudus yang telah mendiami hati kita, hidup kita. Ayat 3 dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama-sama dengan Kristus di dalam Allah. Amin. Ayatnya yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Yesus dalam kemuliaan yang kekal. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, manis sekali, indah sekali. Bapak Ibu Saudara, begitu rapi cara kerja Tuhan untuk mempersiapkan hidup kita, masa depan kita yang sungguh-sungguh indah dan sungguh-sungguh cerah dan cemerlang di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita akan menerima kemuliaan yang telah ditebusnya dengan darah yang mahal dan darah yang kudus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah sebabnya saudaraku, kita semua belajar terus, datang terus kepada pengetahuan akan kebenarannya, dan dengan demikian saudara dan saya diperlengkapi sampai saudara tergerak hatinya. Amin. Sampai saudara dan saya terus dipenuhi hatinya, berkobar-kobar ingin membagikan kabar baik kepada orang lain. Saudara akan melihat itu dalam kehidupan saudara dan saya, bahwa saat ini penyertaan Tuhan sungguhlah sempurna dalam kehidupan kita. Ketika kita merindukan agar orang lain mendengarkan berita sukacita tentang kasih Allah yang sempurna, tentang salibnya, rencananya sebelum dunia dijadikan, memberkati setiap orang yang percaya. Hanya melalui iman, setiap orang yang percaya memperoleh keselamatan hidup yang kekal sekali untuk selama-lamanya. Amin. Di dalam berita itulah, Bapak Ibu Saudara, terjelma di dalam kabar baik itu, di dalam Injil kasih karunia itulah terjelma, terpancar wajah kemuliaan Tuhan yang memberkati semua orang yang percaya saat ini. Amin. Dan itu adalah tugas saudara dan saya untuk memberitakannya kepada semua orang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih, kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus, bahwa kami diperkenankan mengambil bagian di dalam perkara-perkara yang surgawi, yang tidak mungkin bisa kami jangkau dengan kemampuan akal pikiran kami sendiri yang sangat terbatas. Tetapi oleh kuasa Roh Kudus, dengan kasih karunia-Mu yang sempurna itu, kami terangkat dan dibawa, terhubung dan terkoneksi dengan Yesus Kristus, Tuhan kami. Dari surga Engkau mencurahkan segala berkat rohani untuk memenuhi apa yang kami perlukan, supaya kami mampu taat melayani-Mu ya Tuhan, dan kami mampu bertanggung jawab di dalam kehidupan kami atas penyertaan kasih Tuhan. Kami dicukupkan terus untuk bisa diberikan kami kekuatan melayani Tuhan dan terus bersyukur kepadamu atas segala kebaikan-kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkaulah yang mengubahkan hidup kami menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai kepala tubuh, dan kami adalah anggota-anggotanya sebagai pengikut-pengikut-Mu yang setia. Terima kasih Bapa, diberkati semua saudara seiman kami yang pada pagi hari ini Tuhan telah bersama-sama dengan kami, dan yang mendengarkan pemberitaan firman kebenaran ini untuk memuliakan nama Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, selamat pagi untuk kita semuanya. Salam kudus saudara-saudaraku. Kembali kepada hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi. Shalom semuanya.